Halo sobat semuanya, jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih dari Bumi Mojopahit Channel Mojokerto. Nah sobat semuanya, setelah di edisi sebelumnya kita membahas atau belajar bersama tentang salah satu dapur pusaka yaitu Pandawa Lari. Nah di edisi kita kali ini saya ingin melanjutkan, yaitu yang akan kita bahas di sini atau yang sebagai sebuah bahan belajar di sini adalah dapur Pandowo Jinarito. Nah, di sini nanti saya ingin mengajak kalian semuanya untuk mengenal ricikannya dan filosofi tuahnya seperti apa. Nah, untuk itu langsung saja kita akan belajar bersama. Nah, sobat semuanya, langsung saja ini. Ini kalau ada media untuk bahan belajarnya itu kan sangat enak sekali. Karena apa? Karena langsung ada contohnya sekalian. Dan di sini sobat semuanya, saya mempunyai dua contoh. Nah, ini adalah kedua pusaka ini berdapur Pandowo Jinarito. Hanya di sini kayaknya berbeda era. Nah, ini yang akan saya jadikan sebagai sebuah contoh untuk belajar kita nanti. Nah, coba kita akan melihat ini nih. Untuk di pusaka yang pertama. Nah, ini kalau yang ini sahabat semuanya, ini adalah Pandowo Jinarito yang estimasinya adalah estimasi Majapahit. Nah, ini kemarin sudah saya serviskan warangkanya dan juga untuk di bilahnya sendiri sudah saya warangi. Nah, seperti ini. Ini. Lalu yang kedua adalah, nah ini sahabat semuanya. Coba kita akan melihat. Nah, ini adalah penampakan dari pusakanya. Kalau di sini sahabat semuanya, saya melihat dari ricikannya. Kalau di ricikannya ini, kalau untuk looknya ini look 5, 1, 2, 3, 4, 5. Iya sahabat semuanya, untuk varian dari dapur Pandawa itu memang sangat banyak sekali. Jadi hampir-hampir sama dengan varian jalak. Nah, ini adalah salah satu dari varian Pandawa yang di sini ini berdapur Pandawa Jinarito. Nah, kalau saya melihat di sini sahabat semuanya, ini semacam kayak ada odo-odonya. Nah, bilahnya. Lalu juga di sini ada yang namanya tikel alisnya. Nih ada tikel alis. Lalu juga ada kembang kacangnya. Nah ini ada kembang kacangnya. Lalu juga ada jalannya dan juga ada lambe gajahnya satu di sini. Lalu juga ada pejetan. Lalu juga ada sogokan rangkap. Setelah itu ada serawean juga di sini. Dan terakhir di sini ada yang namanya greneng. Kalau kemarin kita di video sebelumnya kita membahas tentang Pandawa Lari itu hampir-hampir sama, yaitu dia untuk looknya juga look 5. Hanya saja membedakan, kalau nggak salah seingat saya adalah di bagian sogokannya ini sobat semuanya. Kalau di Pandawa Lari tidak ada sogokannya ini. Nah untuk itu langsung saja kita akan melihat buku sebagai bahan sebuah referensi. Jadi nanti akan saya bukakan buku ensiklopedia keris dan juga buku keris Jawa antara mistik dan nalar. Yuk. Nah sobat semuanya, langsung saja nih kita akan membuka dari kerisnya. Coba kita akan melihat dari ricikannya kembali nih. Nah ini adalah keris yang pertama yang berdapur Pandowo Jinarito. Nah kalau kalian melihat di sini, ini ada semacam kayak odo-odonya kalau diraba seperti ini. Lalu juga ada tikel alisnya, ada yang namanya kembang kacang. Kalau di sini kembang kacangnya adalah nguku bimo. Lalu juga ada jalen dan juga ada yang namanya lambe gajah satu. Nah di sini juga ada tikel alisnya. Lalu ada pejetan, ada sogokan rangkap, ada seraweannya di sini dan juga ada greneng. Ini adalah ricikan dari keris Pandowo Jinarito. Nah ini kerisnya berlook 5. Coba kita akan melihat di keris satunya lagi sobat semuanya. Nah ini adalah garisnya. Kalau ini diestimasi tangguhnya Majapahit, dan untuk pamornya sendiri ini pamor jeprit, pamor yang sangat-sangat sedikit sekali. Nah untuk ricikannya ini ada odo-odonya, lalu juga ada tikel alisnya. Nah ini lalu juga ada kembang kacangnya kecil tapi sangat berwibawa. Lalu juga ada jalannya dan juga ada lambe gajahnya. Lalu ada pejetannya, ada sogokan rangkap, ada serawean dan juga ada greneng. Nah kalau kalian melihat di sini sobat semuanya, ini untuk di gonjonya adalah gonjo wilut. Nah coba kita akan melihat di buku ensiklopedia keris tentang ricikan dari Pandowo Jinarito sobat semuanya. Nah ini adalah keterangan
di buku ensiklopedia keris tentang dapur Pandhawa Cinarito adalah salah satu dari bentuk dapur keris Luk 5. Bilahnya ada yang ngelimpo, ada yang gigir sapi, memakai odo-odo. Keris ini memakai kembang kacang, lambe gajahnya hanya satu, pakai sogokan rangkap, serawean dan gereneng. Nah, kalau di sini sobat semuanya ini tidak disebutkan yang namanya jalen. Padahal kalau di bagian ini tadi, bagian ricikan dari kerisnya tadi ada yang namanya jalen. Coba nanti akan kita lihat lagi di buku Keris Jawa Antara Mistik dan Nalar tentang ricikannya juga seperti apa. Kita lanjutkan lagi. Keris dapur Pandhawa Cinarito ini tergolong populer dan banyak dijumpai karena dianggap bertuah baik bagi orang yang mencari nafkah dengan cara bicara. Nah, apa ya, semacam kayak MC atau pembawa acara, itu mungkin seperti itu. Keris berdapur Pandhawa Cinarito ini banyak dimiliki oleh para dalang. Nah, konon zaman dulu banyak dimiliki oleh para dalang. Pada zaman sekarang para pedagang dan wiraniaga juga banyak yang mencari keris berdapur Pandhawa Cinarito. Dan salah satu pusaka milik Keraton Kasultanan Yogyakarta yang berdapur Pandhawa Cinarito adalah Kanjeng Kiai Mulyokusumo. Nah, kita akan melihat di buku Keris Jawa Antara Mistik dan Nalar tentang ricikannya sobat semuanya. Kira-kira ini lebih lengkap atau seperti apa? Nah, coba kita akan mencari dulu tentang Pandhawa Cinarito. Nah, ini di sini. Ini Pandhawa Cinarito Luk 5. Nah, ini ada keterangannya satu. Satu ini adalah kembang kacang. Lalu juga ada yang namanya jalen. Nah, di sini ada jalen. Lalu ini apa ini? Dua ini. Dua ini adalah lambe gajah. Nah, kalau di sini sobat semuanya ini disebutkan lambe gajahnya dua, padahal kalau di keris saya tadi ini untuk lambe gajahnya ini. Nah, ini cuma satu. Nah, ini cuma satu. Begitupun juga di keris satunya lagi. Nah, ini juga ada cuma satu untuk di lambe gajahnya. Coba kita akan lanjutkan lagi sobat semuanya untuk di ricikan dari Pandhawa Cinarito. Lalu di sini ada yang namanya pejetan. Nah, ada pejetan satu, lalu juga di sini ada tikel alis. Nah, ada tikel alisnya. Lalu juga di sini ada yang namanya sogokan depan, lalu sogokan belakang. Nah, di sogokan depan dan juga sogokan belakang. Lalu juga ada yang namanya serawean. Nah, ada serawean. Nah, ini. Lalu yang terakhir ini ada apa ini ya? Gereneng. Oh, ini ada gerenengnya. Nah, di sini sobat semuanya untuk di bagian terakhir ini ada keterangan cuma separuh. Nah, berarti kalau separuh ini bisa ada, bisa tidak. Apa ini kira-kira? Kruwingan. Nah, ini kruwingan sobat semuanya. Oke, ini adalah ricikan dari dapur Pandhawa Cinarito versi dari buku Keris Jawa Antara Mistik dan Nalar dan juga buku ensiklopedia keris, dan keduanya ada perbedaan ya. Dimaklumi saja karena baik buku ataupun juga dari nyatanya itu pun juga banyak sekali perbedaan-perbedaan seperti itu, sudah sangat wajar sekali sobat semuanya. Tapi kalau kita melihat realnya di sini, nah antara kedua keris ini untuk diricikannya hampir sama. Nah, ini sobat semuanya. Nah, setelah kita melihat ricikannya dari dapur Pandhawa Cinarito, coba di sini akan saya uraikan sedikit tentang filosofi dari keris Pandhawa Cinarito sobat semuanya. Jadi bahwasanya Pandhawa Cinarito ini berasal dari dua kata, yaitu Pandhawa yang berarti kesatria Pandawa atau para Pandawa, dan Cinarito ini yang berarti cerita atau lakon kehidupan manusia. Filosofi yang terkandung dalam keris ini adalah kita harus bisa memiliki watak baik seperti para Pandawa. Dan ini sobat semuanya, Sunan Kalijogo itu menggambarkan watak Pandawa dalam 5 rukun Islam. Nah, dalam 5 rukun Islam. Yang pertama adalah syahadat pada tokoh Yudhistira dengan senjatanya jimat Kalimosodo, dan sholat pada tokoh Werkudara atau Bima yang selalu siap dengan kuku pancanakanya, dan puasa ini pada tokoh Arjuna, kesatria paling tampan dan
digandrungi oleh banyak wanita. Dan zakat dan haji ini pada tokoh Nakula dan Sadewa. Dan tuah keris ini atau keris Pandowo Cinarito ini sobat semuanya, ini diyakini cocok untuk orang yang profesinya mengharuskan lebih banyak berbicara atau berkomunikasi dengan banyak orang. Kata-katanya akan banyak disukai dan mudah untuk meyakinkan orang lain. Dan ini juga dalam keterangan ini, konon pada zaman dulu keris ini banyak juga dimiliki oleh para dalang. Nah, itu sobat semuanya. Oh ya, saya ingin juga menyampaikan sesuatu. Jadi bahwasanya sebilah keris sobat semuanya akan dirasakan tuahnya jika kita bisa memahami pesan atau ajaran yang terkandung di dalamnya dan mau melaksanakannya sebagai tuntunan hidup, bukan hanya disimpan saja atau hanya sekedar diharapkan tuahnya semata. Nah, itu sobat semuanya. Jadi kita harus bijak di dalam bertosan aji. Lalu untuk di pamornya sobat semuanya, nah kita akan mereview dari pusaka yang ini dulu. Nah, untuk di pamor sendiri, kalau saya melihatnya ini masuk di pamor Ngulit Semongko. Nah, Ngulit Semongko ini dipercaya dapat memperluas pergaulan, disukai banyak orang dan memudahkan pemilik dalam mencari rezeki. Jadi tuah dari pamor Ngulit Semongko ini berkisar pada hal-hal kerezekian. Intinya jika kita pandai bergaul dan disukai banyak orang, nah maka pintu rezeki ini terbuka lebar karena peluang bisa datang dari mana saja. Nah, ini sobat semuanya, ini adalah filosofi tuah dari Pandowo Cinarito dengan pamor Ngulit Semongko. Lalu yang selanjutnya adalah kita akan melihat yang ini sobat semuanya. Kalau di sini kalian melihatnya, di sini adalah pamornya pamor ceprit. Jadi pamornya sangat sedikit sekali karena ada cuma di bagian sor-soran ini saja. Nah, ini. Nah, gini. Pamor ceprit ini adalah sebutan untuk pamor yang sangat sedikit sekali dan biasanya ini terdapat pada pusaka bertangguh Majapahit dan tuahnya ini diyakini untuk perlindungan dan kerezekian. Nah, itu sobat semuanya, kita sudah mereview dari dua buah pusaka dengan dapur Pandowo Cinarito. Nah, demikian tadi sobat, kita sudah mereview bersama, kita sudah belajar bersama tentang salah satu dari dapur pusaka, yaitu Pandowo Cinarito. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian semuanya, khususnya bagi kalian para pecinta tosana aji pemula. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan review tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan salam dari bumi Mojopahit.